Ya teman-teman, kita akan lanjut ke library dan package lainnya. Di sini tim Sunbersih sebetulnya sudah pernah membuatkan dokumentasi beberapa rekomendasi tools tambahan untuk Laravel ya. Di antaranya di sini kita sudah coba yang tadi Suite Alert, lalu di video sebelumnya dari Kang Iqbal ada Mat website yang Laravel Excel, terus juga ada Laravel DOM PDF. Sudah didemokan beberapa berarti ya. Nah, di video ini kita akan lanjut ke yang Laravel File Manager by Unisar. Sebetulnya kita ingin integrasinya dengan TinyMCE Editor. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya TinyMCE Editornya ya. Tapi di sini Laravel File Manager sudah tersedia juga dengan file manajernya tentunya. Jadi kita bisa upload file ke istilahnya ke server kita, lalu kita dengan mudahnya juga untuk memanggil file tersebut ya, misalkan gambar atau dan lain sebagainya. Selain itu library tambahan lainnya yang mungkin bakal sering dibutuhkan di antaranya Carbon. Di sini adalah untuk menampilkan, eee, tanggal dan waktu supaya lebih mudah dimengerti ya, soalnya kalau di, tipe data tanggal yang disimpan di database itu jika ditampilkan ke depan, tampilnya tidak menarik dan juga istilahnya tidak eksplisit, tidak tidak misalkan tanggal, dia hanya menyebutin tanggal sama, informasi waktunya ya. Misalkan di Karbon ini nanti bisa kita memakai, berapa menit yang lalu, misalkan atau beberapa hari yang lalu itu bisa kayak gitu. Jadi silakan teman-teman nanti linknya akan kita bagikan di sini, kira-kira rekomendasi dan tools tambahan untuk project Laravel ada apa aja. Oke, kita lanjut aja di tutorial yang selanjutnya yaitu Laravel File Manager by Unisharp. Kita buka. Di sini seperti biasa teman-teman, package atau library itu pasti sudah menyediakan dokumentasinya, jadi kita tinggal ngikutin dokumentasinya, harusnya sih sudah bisa jalan ya, kalau tidak ketemu, error-error. Jadi di sini features-nya ada apa aja, ada CK Editor dan TinyMCE Integration. Jadi di sini adalah, editor, text editor yang dia itu mirip text area sebetulnya, cuman, di editornya ini kita bisa sisipkan judul, bisa kita teksnya dibikin bold, underline dan juga italic misalkan, dan lain sebagainya. Kita bisa masukin kode dan lain-lain. Jadi kita bisa punya editor yang lebih menarik. Dan juga ada fitur-fitur lainnya seperti upload, ada nge-crop, gambar dan lain sebagainya. Oke, kita mulai saja di bagian di sini juga terdapat demonya, tapi dia demonya, eee, sebuah project ya, jadi kita harus clone dulu terus kita nanti, lakukan, Composer install dan lain-lain, make init di sini ada bilangnya, lalu tinggal php artisan save aja, nanti bisa kita lihat demo project-nya seperti apa. Tapi kita langsung aja ke bagian installation ya. Nah, di sini dibilang requirement-nya harus, PHP yang lebih dari 5.4, kita sudah PHP 7 sekarang. Laravel-nya harus minimal Laravel 5, kita sudah Laravel 6, dan lain sebagainya ya. Oke, kita tinggal di bagian installation ini, nah kita pakai yang full installation guide aja ya, di sini kan baris per barisnya langsung ya. Kita coba yang satu persatu aja. Composer require, seperti biasa yang dilakukan adalah composer require dulu. Ini artinya kita, yang dilakukan oleh perintah composer require artinya kita mengupdate Composer JSON-nya.
Jadi yang tadinya dependensinya atau, istilahnya package yang dibutuhkannya ada apa aja, require-nya ya, sekarang kita tambah dengan Unisub Laravel File Manager. Harusnya sih masuk di antara di sini atau di require dev. Require yang atas atau yang nanti masuk di sini, lalu selain masuk ke sini juga nanti dia mendownload yang dia butuhkan ke dalam vendor. Nah, oleh karena itu kenapa vendor itu tidak dibagi, tidak ikut ke-upload ke Git, karena sebetulnya sudah ada informasi-informasi isi vendor tersebut ada di dalam Composer JSON. Jadi kan kita tinggal jalankan Composer update atau Composer install, nanti dia membaca Composer JSON lalu menginstal semuanya dan membuat folder vendor lagi dan isinya dimasukkan ke vendor, seperti itu teman-teman. Nah, kita sambil menunggu, kita sudah berhasil Composer install atau Composer require Unisub Laravel File Manager-nya nanti seperti ini tampilannya. Kita lanjut lagi ke installation guide-nya. Di step nomor 2 di sini bilangnya opsional dan kita perhatikan untuk Laravel 55 dan setelahnya berarti kita juga Laravel 6 ya, sudah di atas Laravel 55. Itu kita skip langsung ke step 3 ya. Kita kopikan satu persatu ya. Sudah, satu lagi. Jadi ini vendor publish. Ya, di sini yang dibuat adalah satunya file di config namanya lfm.php, sama satu lagi di folder public di dalam folder vendor yang tadi sudah isinya sudah ada suite alert, sekarang ditambah juga folder baru namanya Laravel File Manager. Lalu kita laksanakan ini root clear dan config clear. Yang step 5 ini teman-teman bisa abaikan terlebih dahulu. Tinggal kita lakukan yang ini, PHP Artisan Storage Link. Lalu kita edit app URL di .env. Nah, di sini app URL-nya dibiarkan karena kita masih pakai HTTP localhost. Kita coba dulu ya, apakah nanti jalan atau enggak. Setelah itu kita buat di web PHP create root group to wrap package root. Jadi kita bikin ini, copy aja. Kita menuju web PHP. Lalu di sini kita masukkan root groupnya punya Laravel File Manager. Nah, katanya harus pakai middleware auth. Ya, kita sudah gunakan middleware auth-nya atau sudah ada Laravel authentication-nya. Dan sekarang sudah selesai, kita tinggal lanjut ke bagian integration-nya. Nah, di sini di bagian integration diberikan beberapa pilihan editor. Ini disebutnya WYSIWYG editor. Ini singkatannya WSY, WYS, IWYG. What you see is what you get. Jadi apa yang kita lihat adalah apa yang kita dapatkan. Jadi ini adalah mirip-mirip text editor seperti di WordPress dan lain-lain ya. Nah, jadi dia sebuah text area, tapi kita bisa buat di text area tersebut ada, misalkan ada heading 1, heading 2, dan lain sebagainya.
Di sini ada banyak pilihan, ada 3, ada TinyMCA, ada CK Editor, dan juga ada Summernote. Kita bisa gunakan, misalkan saya pilih yang TinyMCA aja, TinyMice. Kita gunakan script-nya dari CDN di sini. Misalkan ini karena membutuhkan sesuatu form yang isinya itu adalah text area ya. Berarti di sini di kasus kita mungkin kita bisa pakai di form yang create ini ya. Jadi kita buka aja form yang item. Nah, di sini untuk mengisi description awalnya menggunakan input biasa, sekarang kita gunakan text area misalkan. Ya, seperti itu. Lalu script-nya kita butuhkan. Script-nya misalkan kita gunakannya di atas sih kayaknya butuh kita tempelkan di atas. Nah, cara nempelinnya gimana teman-teman? Karena di sini sudah, istilahnya udah pakai blade ya, script ini bisa aja teman-teman langsung copy sebetulnya ya, di sini. Cuman kan posisi script itu baiknya di sebelum, penutup body atau di head, di bagian head. Nah, jadinya mungkin saya akan tempelkan di master aja, bikin stack lagi. Nah, di sini saya bikin, stack lagi, namanya script head misalkan. Lalu di form blade saya bikin aja push-nya, push script head. Lalu saya copy yang barusan ya, script yang dari TinyMCA. Agak kasih jarak biar terbaca. Lalu setelah itu kita juga harus memberikan script. Nah, kalau bagian script yang bawah ini kita bisa pasangnya di sebelum penutup body. Jadi di master blade juga kita harus siapkan ada stack-nya nggak nih? Nah, ada ya stack scripts kita bisa masukin ke sini aja. Tinggal kita push ya, push script. Lalu di dalamnya kita masukkan script yang ini ya, kita copy aja semuanya. Ya, copy scriptnya, kasih jarak biar copy, lalu kita ya seperti itu ya. Nah, kalau diperhatikan teman-teman di sini kita menggunakan, sebuah function dari TinyMCA sendiri. Yang harus diperhatikan di sini bagian selektornya ya. Selektornya di sini memilih elemen text area dengan kelasnya adalah my editor ya. Jadi yang tadi kita copy paste, di description itu sebetulnya dia adalah sebuah text area dengan namanya konten dan kelasnya itu my editor teman-teman. Di sini dia kelasnya my editor. Jadi dia ke-select nanti dan nanti akan muncul text areanya di bagian sini gitu ya. Kita bisa coba buka aja. Ya, mudah-mudahan berhasil. Kita cek bagian create new item ya. Oke, ini dia undefined variable content di sini karena tidak sesuai.
Nah, di sini ya kita sesuaikan ya, name-nya konten, kita kan mau gantikan description ya. Kita ganti juga di sini description name-nya dan juga di sini old-nya jangan konten tapi description. Jadi ini adalah, name dari input ini ya, kita ganti ke sini. Oh, old description, description. Ya, kita coba lagi, refresh. Description is undefined, kita coba cek ya. Make variable optional, coba kita ya, pakai katanya pakai tanda tanya seperti itu. Kita coba, eee, debug-nya pakai yang ditawarkan oleh Laravel. Nah, solusinya sudah dieksekusi, baik sekali Laravel ini. Dan solusinya tuh tadi adalah dengan menambahkan ini ya, tanda tanya 2 kali. Jadi kalau kayak gini jadinya opsional, mau ada ya di kalau ada ditambahkan, kalau nggak ada nanti dikasih string yang kosong. Dan hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Di sini ada sebuah teks editor yang kita bisa gunakan untuk memberikan deskripsi ya. Jadi kita bisa kasih, H1 misalkan di sini, format, nah nama item barunya maker. Oh, jangan lupa kita misalkan di sini kan ada 2 input, satunya input description, satunya text area. Kita yang ini kita komentar dulu, kita pakainya yang text area aja ya, biar tidak double-double. Nah, jadinya seperti ini. Setelah ini kita bisa buat yang baru, misalkan baju hacker, baju kuno. Di sini kita bisa ganti formatnya, dia menjadi heading misalkan, terus di sini heading 6 misalkan ya. Kita bisa bikin secara default dia jadi paragraf ya. Kita bisa, bikin dia italic dan bisa kita bikin format-format lainnya ya, bisa masukin, kode juga. Kodenya kayak gini, tapi dia, pakai italic jadi kita nggak pengen pakai italic. Kita bisa kayak gini. Ya, dan itu dia teman-teman, jadi bisa dicoba untuk text editornya. Nah, tapi kita akan coba kirim datanya yang baju Eiger ini ya, price-nya, stopnya dewasa, teksnya Joe Eiger Gunung Adventure. Kita submit aja, lalu yang terjadi adalah iya berhasil menambahkan ini baru dan yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Yang disimpan itu adalah, string tapi dia sudah terdapat di dalamnya, tag-tag seperti HTML ya. Baju gunung Black Eagle, di sini ada H6, ada paragraf, dikasih paragraf, dikasih emphasis, artinya italic ya, dan juga kalau dia kode dikasih kode seperti itu.
Sehingga yang seperti ini sebetulnya tidak baik untuk tampil di halaman user ya. Nah, cara menampilkannya ada caranya teman-teman. Jadi untuk menampilkan teks area seperti itu harusnya kita bisa lanjut ikuti. Nah, cara menampilkannya itu adalah seperti ini teman-teman. Gunakan di Blade ini bisa gunakan kurung kurawal terus tanda seru 2 kali. Nah, misalkan di sini kan di sini di halaman indeksnya ya, indeks Blade-nya di tabel untuk menampilkan description, kita berarti ke halaman indeks Blade. Nah, di bagian yang menampilkan description di sini, kita tidak ngeprintnya pakai echo yang biasa double kurawal, tapi kita pakainya kurawal terus tanda seru, bentuknya juga sama. Kalau kita jadikan seperti ini, apa yang terjadi? Kita refresh. Nah, ini dia teman-teman. Yang lainnya sama, tapi yang ini kalau diperhatikan, kalau enter dia enter, kalau dia eh, sebuah sebuah paragraf dengan italic atau emphasis dia pakai italic. Kalau dia kode biasanya dikasih warna merah kayak gini, teman-teman. Jadi disitulah cara untuk menampilkan hasil penyimpanan data text area ya menggunakan text editor TinyMCE. Nah, ini kegunaannya nanti teman-teman bisa gunakan untuk biasanya sih untuk website yang misalkan membuat tulisan seperti blog atau misalkan bisa juga untuk yang forum tanya jawab seperti Stack Overflow ya. Di Stack Overflow sendiri di sini kita lihat ya ada text editor juga di sini. Text editornya kurang lebih sama, di sini sih lebih canggih sebetulnya. Kita bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang yang bertanya di Stack Overflow dengan menuliskan jawaban kita dalam format yang bisa lebih menarik ya, bisa menampilin kode, bisa masukin gambar dan seterusnya. Jadi itu aja teman-teman, package selanjutnya yaitu file manager Unisharp. Kalau file manajernya sendiri sebenarnya kita belum coba ya. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya pengen text editornya aja. Tapi kalau teman-teman mau nyobain di sini sebetulnya di editornya ada insert terus image di sini. Source-nya bisa kita ambil, kita tools source code. Di sini empty kita bisa tambahkan upload, choose file, masuk, terus kita close. Di sini kayak gambarnya tidak ada ya. Preview dulu ini tidak kelihatan. Jadi kita kayak belum berhasil menampilkannya. Jadi ini seolah-olah kita ngupload gambar ke website kita ya dan biasanya dia kesimpan di public. Nah, ini kemungkinan adalah salah di app URL. Kita cek aja kalau hostnya kita kasih portnya 8000 misalkan ya. Terus kita karena ngedit INV kita harus restart dulu si artisan serve-nya. Kita matiin terus kita jalanin lagi. Kita ini refresh aja bagian sini. Lalu kita coba upload gambar lagi ya.
Nah, ini udah tampil, preview udah tampil ya, dan gambarnya ini emang tersedia di misalkan kita, confirm, oke. Ini gambarnya tampil di sini teman-teman, di, tulisan kita ya, tapi terlalu besar, kita bisa atur-atur lah istilahnya ya. Kita bisa pilih lagi gambar, kalau mau upload lagi bisa tambah di sini, upload, choose file. Nah, sudah berhasil, pas sudah di-upload kita misalkan close aja. Nah, di sini tidak langsung ke-refresh, langsung ada filenya ya. Jadi ya kekurangannya nge-bugs-nya di sebelah situ, tapi kalau kita ke share file dulu, balik lagi ke files, file yang baru di-upload tadi sudah masuk ya. Kalau di preview masuk ya, close, kita confirm, dimensionnya kita kasih 400 atau 200, 400. Nah, misalkan ini jadi kayak gini, kita bisa gedein, tidak proporsional intinya ya. Jadi gambarnya bisa masuk dan biasanya gambar yang kita upload itu oleh file manager disimpannya di, kita cek, oh di sini dia storage, photos, lalu nah ini dia foldernya masuk di public, terus di storage ada ini dia migration items juga tadi sudah saya upload, jadi masuknya ke sini. Jadi masuk ke server kita nantinya kalau kita sudah deploy berarti kita sekalian upload tapi juga sekalian nyimpen dan kita bisa langsung panggil di sini gambarnya teman-teman. Itu dia, eee, integrasi Laravel File Manager menggunakan TinyMC Editor di, project Laravel kita. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.